Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu tak pernah disangka ketakutan mereka terhadap dirimu. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Swords. Maaf, ada Eight of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Four of Swords. Ketiga, sini kita punya Two of Cups. Kartu keempat, di sini ada Page of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya The Lovers. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Cups. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak pernah disangka ketakutan mereka terhadap dirimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, ini menggambarkan sebuah kebahagiaan. Happy families, keluarga yang bahagia. Orang-orang yang kamu sayangi, semuanya hidup dengan nyaman, dengan bahagia. Berkat perjuanganmu, berkat usaha yang kamu lakukan selama ini, sehingga benar-benar mampu mengangkat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Ditambah, kehidupanmu menjadi lebih aman, lebih nyaman, perekonomian lebih stabil, dan ada relationship, ada hubungan-hubungan yang menjadi lebih baik, lebih hangat, lebih harmonis antara kamu dan siapapun yang ada di sekitarmu. Tetapi, ya, dengan kesuksesanmu, dengan keberhasilanmu kali ini, memang ada beberapa orang, beberapa dari mereka yang merasa ketakutan, merasa gelisah, merasa terganggu, bahkan cemburu dengan keberhasilanmu kali ini. Karena mungkin apa? Mungkin dulunya mereka selalu merendahkan kamu, selalu mencibirmu, selalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang yang lebih baik. Sehingga ketakutan mereka ini mungkin takut kamu akan membalas perbuatan mereka. Atau mereka takut tersaingi. Atau mereka takut dibanding-bandingkan dengan kesuksesanmu kali ini. Tetapi tidak. Ya, kamu adalah seseorang yang bukan pendendam. Kamu adalah seseorang yang benar-benar mampu memaafkan setiap apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Termasuk memaafkan mereka semua. Kamu sudah maafkan perbuatan mereka sedari dulu. Makanya kali ini kamu diberi kesuksesan, diberi keberhasilan karena ada pemikiran yang positif. Karena ada cara pandang yang benar-benar baik dan terbuka. Bahkan bagi mereka-mereka yang dulu berbuat negatif terhadap dirimu, saat ini kamu justru berbuat lebih baik kepada mereka. Jadi kamu nggak pernah menyangka nih, ternyata memang ya keberhasilan dan kesuksesanmu menjadi ketakutan bagi mereka. Tetapi kamu coba memberi pengertian, ya, memberi pemahaman bahwa apa yang mereka pikirkan itu salah. Itu adalah pemikiran negatif.
Ya, beberapa ada yang masuk akal baginya, ada yang menerima, dan beberapa ada yang malah tambah ngeyel, tambah berpikiran negatif terhadap dirimu. Ah, lu cari muka aja tuh, ya. Nah, jadi tetapi ini, hal negatif ini tidak akan kamu gubris, karena kamu tahu ini jika masuk ke dalam kehidupanmu, bisa jadi kehidupanmu kembali mundur. Ya, kebahagiaanmu saat ini bisa saja hilang karena pemikiran yang negatif. Makanya kamu, ya sudahlah. Ya, bagi mereka yang takut, yang cemburu, yang gelisah ya terhadap keberhasilan orang lain, ya udah, mau diapakan begitu ya. Karena kita nggak mungkin semua orang mampu kita senangkan. Nggak mungkin semua orang akan sepaham dengan kita. Nah, tetapi nggak nyangka aja begitu ya. Banyak yang ketakutan, banyak yang gelisah. Tetapi banyak juga ya yang senang, yang respect, yang happy ya melihat kebahagiaan dan keberhasilanmu saat ini. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini menggambarkan perubahan baik yang datang dengan cepat. Ya, ada progres yang semakin hari semakin meningkat. Ya, kamu benar-benar mampu bergerak maju. Movement action, mampu bergerak di dalam setiap aksimu, setiap perjuanganmu, setiap usahamu. Oke, dan hal inilah yang nantinya akan membuat kamu benar-benar bisa menikmati hari liburmu, menikmati holidaymu dengan orang-orang tercinta dengan penuh kasih, dengan penuh kebahagiaan, karena sudah ada momentum terbaik yang kamu maksimalkan sehingga terjadilah kemajuan-kemajuan di dalam hidupmu. Nah, tentunya dengan penghasilan yang lebih stabil, kamu akan mampu berbahagia, mampu menghabiskan akhir pekan dengan orang-orang tercinta menjadi lebih nyaman, lebih bahagia begitu ya. Jadi perubahan yang baik ini memang bukan datang dengan begitu saja. Ini datang dengan kamu perjuangkan, dengan kamu usahakan. Bahkan di saat dulu kamu susah, di saat dulu kamu direndahkan, di saat dulu kamu dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih berhasil, kamu nggak pernah marah, kamu nggak pernah sedih dan kecewa karena kamu tahu nih, ya, nggak mungkin semua orang akan menyenangi dan menyukai kita. Tetapi di situ kamu terus melangkah, terus memotivasi dirimu agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga apa? Sehingga di saat kamu dipercayakan untuk kesempatan, untuk peluang yang lebih baik, di saat itulah kamu manfaatkan peluang ini dengan sangat baik. Makanya terjadi perubahan yang baik, progres yang meningkat dengan sangat cepat, itu datang ke dalam kehidupanmu. Ya? Dan tentunya kebahagiaanmu kali ini, kesuksesanmu kali ini, tentunya akan kamu buat untuk menjadi lebih berkah lagi dan kamu bagi-bagikan. Ya, kebahagiaan, bagikan hal baik, bagikan hal positif. Ya, bagi mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ya terkadang ya kita sebagai manusia normal begitu ya, pasti pernah merasakan ketakutan, ya, merasakan stres begitu ya, merasakan galau, merasakan gundah gulana begitu ya. Ya karena mungkin di saat kita pemikirannya udah mumet, badan udah capek ya, mental udah overload begitu ya. Karena terlalu diporsir, terlalu lakukan pergerakan-pergerakan perjuangan begitu ya. Jadi ada kalanya kamu menginginkan sebuah solusi. Solusi terbaik bagaimana agar kamu mampu keluar dari keadaanmu saat itu. Dan apa yang kamu lakukan pada saat itu? Kamu benar-benar mampu pasrahkan, ya,
Setiap apa yang terjadi dan setiap apa keinginanmu hanya kepada Sang Penciptamu. Sehingga kamu mampu merelaksasi hati, pikiran, tubuhmu, tenagamu, begitu ya. Menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang, menjadi lebih silent, begitu. Sehingga kamu mampu menemukan fokus terhadap pemikiran, terhadap ide, terhadap gagasan. Dan benar saja ternyata meditasi yang kamu lakukan ini berhasil membuat kamu mampu keluar dari ketakutanmu, keluar dari rasa gelisahmu, ya, keluar dari yang menurut kamu stres, kamu lelah, kamu capek, kamu mampu lepas dan keluar dari keadaan itu. Jadi hal inilah ya yang membuat beberapa dari mereka memang ketakutan terhadap dirimu. Ternyata begini mungkin, loh, dulu yang si Anu tuh nggak ada apa-apa kok sekarang dia jadi hebat ya, kok jadi maju ya. Nah, mereka takut nih. Takut kalau kamu nanti balas perbuatan mereka. Takut kalau kamu nanti menyaingin mereka, tetapi padahal tidak. Itu kan pemikiran negatif dari mereka. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, jadi untuk kamu yang single, oke ya, akan ada cinta. Akan ada saling menukarkan janji. Akan ada cinta yang saling berbalaskan. Kenapa? Karena seseorang yang selama ini kamu deketin, ya, dia masih takut, dia masih ragu, dia masih nggak yakin, dan baru-baru ini dia meyakinkan hatinya bahwa kamulah yang terbaik. Kenapa? Karena dia lihat, ya, di dalam dirimu itu ada balancing, ada quality, ada pemikiran yang positif, dan tentunya ada dedikasi dan perjuangan yang baik sehingga kamu mampu merubah kehidupanmu menjadi lebih baik dan membahagiakan orang-orang tersayang, orang-orang terdekatmu, menjadi kehidupannya lebih terangkat. Nah, hal inilah yang membuat dia, ya, yang kamu deketin, yang selama ini ragu, yang selama ini takut kamu nggak bisa bahagiain dia, akhirnya dia meyakinkan hatinya untuk memberi kesempatan kepada dirimu mengisi kekosongan hatinya saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, jadi akan ada keberuntungan, akan ada keberkahan, ya, yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, yaitu kamu benar-benar bisa melakukan yang terbaik dengan tidak ragu-ragu. Melakukan usaha, memutuskan keputusan yang tepat, mencari strategi, mencari gagasan. Kamu nggak pernah ragu di dalam melakukan yang terbaik. Ya, sehingga seolah-olah kamu mendapatkan sebuah message dari semesta, yaitu berita baik, good news yang kamu dapatkan, yaitu peluang, kesempatan. Nah, inilah momentumnya kamu tunjukkan, kamu lakukan yang terbaik. Ditambah, di saat kamu mendapatkan rezeki yang berlebih, rezeki yang berlimpah, kamu selalu manfaatkan untuk jalan-jalan yang baik. Untuk berbagi, untuk membantu, untuk bahagiakan orang-orang tercinta. Sehingga semakin hari kehidupanmu itu semakin beruntung, semakin berkah. Nah, mungkin dengan keberkahan kehidupanmu kali ini, inilah yang menjadi momok, yang menjadi ketakutan-ketakutan bagi mereka yang berpikiran negatif terhadap dirimu, terutama ataupun terhadap siapapun. Ya, tetapi ya udahlah, yang namanya manusia, ya, rambut sama hitam, tetapi isi kepala, pemikiran itu berbeda-beda. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Lovers. Nah, benar kan? Jadi memang ada, ya, orang-orang, pihak-pihak, entah teman, entah sahabat, entah tetangga, begitu ya. Mereka yang benar-benar memiliki pemikiran negatif, memiliki ketakutan, rasa iri, rasa cemburu,
terhadap kebahagiaan dan kemajuan orang lain. Jadi yang mereka inginkan itu orang lain itu susah aja, sedih aja. Ya, kalau orang lain happy, bahagia, sukses, mereka itu nggak enak hatinya. Nah, oke ya. Tetapi dengan begitu, kamu nggak ingin terganggu dengan perbuatan mereka. Justru dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang saling support dengan dirimu, kamu mampu membangun komunikasi yang baik, membangun relationship yang hangat, ya. Sehingga kamu benar-benar memiliki koneksi yang kuat antara kamu ya dan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga relationship yang baik inilah yang akhirnya akan mempermudah satu sama lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan masing-masing. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jadi ini menggambarkan sebuah kesuksesan. Ya, finansial yang semakin stabil, kehidupan yang lebih aman, lebih nyaman, ya, dan kamu mulai mendapatkan profit yang semakin hari semakin meningkat pada kegiatanmu. Dan tentunya kamu menjadi seseorang yang sangat independen, berdiri sendiri, tegak sendiri di atas kakimu. Dan tentunya dengan tidak lupa berbagi hal baik, berbagi kebahagiaan, memudahkan, meringankan beban-beban orang yang ada di sekitarmu, maka image, brand yang terbangun di dalam dirimu saat ini menjadikan kamu dipandang sebagai seseorang yang begitu kaya, kepribadian yang kaya. Kaya dalam pemikiran, kaya dalam sikap-sikap yang baik. Dan akhirnya inilah yang membuat kamu semakin yakin dan percaya jika kita terus berbuat baik, jika kita terus melakukan yang terbaik, maka kebaikan-kebaikanlah yang akan kita dapatkan di sepanjang perjalanan kita. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan membawa begitu banyak kesuksesan, kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Dan tentunya akan banyak hal-hal baik yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan untuk siapapun. Ya, biarkanlah ketakutan mereka, pemikiran negatif mereka, ya bagi mereka-mereka yang negatif, mereka-mereka yang toksik, biarlah hanya sampai di dalam kepala mereka. Jangan sampai ini tertarik ke dalam kehidupanmu, karena kalau ini tertarik, bisa saja kamu akan kehilangan kebahagiaan dan kemajuan di dalam kehidupanmu saat ini. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.